Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Informatika. Oke, kali ini saya bakal mentutorialkan bagaimana caranya pembuatan logo yang awalnya dua dimensi menjadi tiga dimensi. Oke, cara masih tetap menggunakan Adobe After Effects. Caranya teman-teman buka ada aja Adobe After Effects-nya. After Effects. Saya gunakan Adobe After Effects 2019 ya teman-teman ya. Kalau saya buat komposisi baru, di sini saya width-nya itu 1920 pixel, height-nya ini 1082 pixel. Lalu untuk frame rate-nya saya setting 30 fps. Lalu untuk durasinya saya gunakan 5 detik. Lalu untuk background-nya ini saya gunakan light gray ya. Oke, lalu saya klik OK. Teman-teman klik project sebelah sini, klik project-nya, lalu kita import filenya. Import filenya, klik kanan import file. Lalu saya pilih logo smk.ai ya. Teman-teman pilih di sini mau footage, mau composition return layer atau composition ya. Kalau saya pilih composition return layer ya. Oke, kita klik import. Kita udah muncul nih komposisi logo SMK nih. Teman-teman drag saja ke bawah menjadi layar satu nih teman-temannya. Lalu posisikannya ini di tengah ya teman-teman. Kita align. Ini posisinya di tengah. Sudah tengah. Kalau sudah tengah, teman-teman kita tambahkan sebuah efek. Kita tambahkan sebuah efek. Sorry, sebelum kita tambahkan sebuah efek, kita gunakan di sininya itu layar 3D. Kita gunakan layar 3D dulu. Lalu kita tambahkan posisi. Kita teman-teman klik position atau teman-teman pencet tombol P pada keyboard. Lalu teman-teman klik posisi sebelah sini, lalu klik kanan, lalu separated dimension. Sehingga muncul sehingga muncul X, Y, Z-nya ya. Udah itu teman-teman pencet Alt pada keyboard. Lalu teman-teman pencet Ctrl, pencet Alt pada keyboard, lalu teman-teman klik Z positionnya, sehingga muncul di sini kode ya. Teman-teman hapus keyboard kode ini, kita hapus. Teman-teman ketikkan index. Oke, teman-teman klik sembarang. Udah beres kayak gini, kita tambahkan break and contrast ya teman-teman ya, efek break and contrast, break and contrast. Nah, kita tambahkan untuk layar pertama. Oke, untuk breaknya saya gunakan minus 150. 150. Lalu kita gunakan use legacy supportnya. Nah, udah seperti ini, teman-teman duplikasi nih logo ini nih menjadi 30. Artinya biar kita ada tempelannya itu di belakang layar ini tuh ada 30. 30 layar ini ya. Caranya teman-teman pencet Ctrl sama D terus-terusan sampai ininya menjadi 30 ya. Oke, sudah 30. Teman-teman pencet klik shift, pencet shift, lalu pilih dari layar 29 sampai layar kedua. Ini teman-teman heading saja. Klik heading, layer, lalu heading all layer. Oke. Sehingga sini seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman klik logo yang di layar pertama, teman-teman delete brightness-nya. Oke, teman-teman. Udah paham ya? Lalu kita tambahkan namanya shadow. Kita tambahkan di efek di sebelah sini. Kita namakan drop shadow. Drop shadow. Ini untuk di layar kedua. Oke. Kita gunakan untuk softness-nya kita gunakan 100. Oke. Sehingga teman-teman lihat nih. Ini ada eh, sa- seperti bayangan kayak gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita tambahkan efek kamera ya. Teman-teman klik ini kita minimize dulu, klik kanan, new kamera, kamera. Saya menggunakan namanya itu kamera satu. Untuk lensanya saya gunakan 50 mm. Kita klik OK. Nah, teman-teman nih kita pencet tombol tombol C atau teman-teman bisa klik di sini, ini file kamera. Teman-teman klik kiri, kita lihat nih.
Ini sudah menjadi tiga dimensi ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian depannya ini masih putih dan masih jernih. Jernih untuk bagian belakangnya ini karena menggunakan break and contrast ini jadi agak lebih gelap ya teman-teman ya. Kayak kita kembalikan saja. Terus saya gunakan, kita tambahkan kontrol ya, klik kanan, null object, new, null object. Saya namakan di sini rename, namanya cam control. Oke. Terus saya buat di sini tiga dimensi. Teman-teman dari kamera ini saya menjadi anaknya yaitu childnya itu cam control ya. Terus kita klik di cam control ini namanya position. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Gitu teman-teman. Oke, lalu teman-teman ini punya positionnya karena jadi ada X, Y, sama Y-nya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman pencet tombol R pada cam controlnya. Di sini ada Z rotation, Y rotation, sama Z rotationnya ya. Oke ya. Pertama, teman-teman kita buat keyframe saja sebelah sini. Teman-teman kita tambahkan guna scale. Teman-teman pencet S, lalu pencet F, S berbarengan dengan S, sehingga muncul scale. Teman-teman kita buat scale juga sebelah sini. Lalu teman-teman yang bagian sebelah sini teman-teman yang Z rotation sebelah sini, teman-teman kita geserkan menjadi detik keempat ya teman-teman ya. Oke. Lalu kita buat lagi detik pertama ini kita buat untuk Y X rotationnya ini saya buat 45 derajat. Lalu untuk Y rotationnya ini 45 derajat juga. Lalu untuk Z rotationnya ini 15 derajat. Sehingga seperti hasilnya seperti ini. Oke ya, teman-teman paham ya. Lalu untuk yang sebelah untuk scale-nya kita geserkan saja teman-teman. Kita geserkan kembali sebelah sini. Lalu saya buat, oke, saya buat 100 saja. Oke, sini 100 ya. Lihat ya teman-teman hasilnya seperti apa ya? Seperti ini ya. Oke, nanti kita rubah ya untuk scan-nya ya. Oke. Oke, lalu teman-teman di sini sorot yang sebelah sini. Untuk XYZ-nya kita gunakan PCS, teman-teman bisa pencet F9. Kita gunakan Grab Tool. Nah, ini untuk Z rotation-nya, X, Y, Z sebelah sininya ya, teman-teman ya. Oke, kita sorot sebelah sininya. Ini X, Y, Z-nya kita geserkan saja, teman-teman. Oke, saya geserkan kembali. Oke, sorry. Saya bagian sininya, saya geserkan kembali. Sehingga hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Oke, paham ya? Oke, kita kembalikan ke Grab Tool-nya. Kita rubah sebelah sini. Kita rubah scale-nya. Saya lihat dulu scale-nya sebelah sini. Di detik keempat, di detik ketiga, saya pengen scale-nya ini agak agak besar ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kita lihat ya. Sehingga lebih besar ya teman-teman ya. Oke. Kalau ini teman-teman kita buat scaling juga. Scale-nya kita lihat dapurnya untuk yang scale sebelah mana? Di sini, oke. Kita atur teman-teman scale-nya untuk yang scale-nya. Oke, ini seperti ini. Sehingga hasilnya seperti apa teman-teman? Oke, gitu teman-teman. Sudah beres. Lalu kita tambahkan teman-teman namanya like and sweep. Oke, kita tambahkan namanya like and sweep. Sweep. Like sweep. Kita tambahkan. Ini untuk di layar ke pertama nih teman-teman ya. Nah,
kita lihat sebelah sini, bagian sweepnya ini. Oke, di detik pertama kita geserkan untuk anchor point yang sebelah sini, kita ada di bawah. Kita ada di bawah sebelah sini, teman-teman bisa atur-atur saja. Mau di sini, mau di mana terserah. Awalnya saya buat di sini. Lalu kita gunakan klik center. Lalu untuk sweep intensity intensity-nya saya buat 50 dan intensity-nya saya buat 100. Oke. Lalu teman-teman sudah beres. Kita lihat nih detik beberapa nih. Nah, di detik ketiga, saya ingin berubah nih yang ini ingin sweep ini di atas. Sehingga sudah di atas nih. Di atas seperti ini teman-teman. Kita lihat ya teman-teman hasilnya. Oke, teman-teman. Oke, lalu teman-teman seandainya teman-teman ingin mengeditnya, teman-teman klik saja kursor sebelah sini, lalu ada efek, lalu ada sesi live sweep. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman ya. Teman-teman bisa atur nih mau ke detik keberapa, misalnya detik keempat, teman-teman tinggal geserkan saja. Kita lihat teman-teman hasilnya. Kalau detik keempat, oke, bisa detik keempat sudah. Kita buat isi ya. Kita pencet F9, kita gunakan kembali grapplenya teman-teman. Kita gunakan grapplenya. Nah, sebelah sini ya. Nah, awalnya ini di sebelah sini. Agak. Oke, detik ketiga sudah muncul. Kita lihat hasilnya dari detik kedua sampai ketiga ya. Oke, sudah bagus ya teman-teman ya. Oke, sudah beres. Kita minimize saja. Sudah beres kayak gini teman-teman. Kita kita bakal tambahkan sebuah teks sederhana, animasi teks sederhana, yaitu tulisan SMK3 ya. Teman-teman caranya klik kanan, new, teks. Saya buat teks baru dengan nama SMKN3 Cimahi. Oke, bisa atur posisinya ada di mana? Posisinya ada di bawah, sebelah sini. Oke, posisinya ada di bawah sebelah sini. Terus saya gunakan lainnya ini center, yang ada tengah. Oke, sudah ada tengah, sebelah sini kita geserkan saja ke bawah, center. Oke, anchor point-nya saya buat di atas. Oke, oke ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi intinya kita bakal buat ini SMK3 ini ke atas ya. Oke. Caranya teman-teman kan udah ada logo SMK3 cuma ini. Kita buat di paling bawah. Lalu kita tambahkan sebuah tambah line. Kita gunakan shape layer. Kita buat line dahulu. Kita buat line dahulu. Misalnya seperti ini. Oke. Seandainya tidak lurus, teman-teman tinggal luruskan saja. Oke, lalu struknya saya buat agak tebal. Lalu fill-nya saya hilangkan. Oke, kita buat align-nya to center. Nah, SMK3 sudah center ya. Kita shape layer ini align-nya center. Nah, lalu udah kayak gini, ketika ada perubahan di shape layer ini, kita rubah saja. Lalu kita tambahkan di sini PTS-nya kecil saja. Lalu posisinya kalau pengen rubah, kita rubah saja. Jadi ntar kita ini ke bawah ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu. Kita buat line to center. Oke, kalau sudah beres kita buat klik kanan. New, kita rename namanya line.
Oke. Kita geserkan di atas SMKN 3 Cimahi ya. Selanjutnya, teman-teman klik kanan, new, shape layer. Saya pengen tambahkan rectangle. Oke, seperti ini. Rectangle seperti ini. Saya fill-nya saya gunakan warna putih. Oke, saya gunakan fill-nya warna putih. Oke. Terus struknya saya hilangkan. Ini seakan-akan menyatu ya teman-teman ya ke sini ya. Lalu kita kasih namanya rename namanya rectangle. Nah, kita buat lagi nih parentingnya. Sorry, kita buat parentingnya. Rectangle ini kita keluarkan. Nah, rectangle ini adalah anaknya dari line. Sehingga ketika orang tuanya bergeser, ikut bergeser ya. Kita geserkan saja dari sini-sini. Oh, teman-teman tinggal pilih saja. Line ini kemana. Oke, contoh kita buat lagi di sini. Lalu kita buat di bagian bawahnya ini SMK3 ini alfabet ke rectangle. Oke, kita buat posisi. Misal saya tadi di detik berapa? Oke, di detik ke sini saya buat posisi baru. Buat posisi baru. Klik position. Detik ke ke 10, 20, 11 ini posisinya saya berubah ya di ke bawah. Oke, sampai sini saja teman-teman. Misal sampai sini saja. Lalu saya buat isis, kita gunakan isis. Kita pencet F9, kita gunakan namanya grab tool. Ini kita atur, pokoknya seperti ini. Oke, kita lihat teman-teman ya. Oke, teman-teman, sudah mulai bagus ya teman-teman ya. Kembali sini. Oke, kita lihat posisinya sudah mulai bagus. Oke, selanjutnya teman-teman, kita scaling yang lain ini, kita buat scaling, kita buat scaling. Yang awalnya ini 0, sorry, kita buat positionnya, posisi di sebelah sini. Kita pencet tombol Shift, lalu pencet S. Kita buat scaling. Yang awalnya ini 0, oke, di sini. Dan sebelah sini menjadi 100. Oke, lalu kita lihat ya teman-teman hasilnya ya. Oke, ini adalah hasilnya. Teman-teman kita buat lagi, kita buat isi klik kanan atau F9. Teman-teman grab toolnya. Untuk yang scale-nya, teman-teman klik saja scale-nya. Kita geserkan saja. Scale yang ini ya. Kita lihat ya. Oke, sehingga hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman pengen rubah, tinggal rubah saja teman-teman. Oke, sudah cukup bagus? Sudah bagus? Kita lihat nih, kita ulangi ya. Oke, cakep ya teman-teman ya. Oke, saya pengen rubah dulu, kita scroll semua. Ctrl U nih. Oke. Oke, selanjutnya teman-teman, saya ingin memodifikasi dari logo ini asalnya kecil, asalnya tidak ada menjadi kita gunakan scaling yang menjadi lebih besar ya teman-teman. Teman-teman double klik saja logo SMP ini. Teman-teman kita di detik ke 0, saya buat scaling yang awalnya ini 0 dan di detik pertama ini saya membuat menjadi 45. 45. Lalu, oke, coba lagi ya. Ini 0, 0. Saya buat keyframe-nya. Lalu di detik pertama, ini saya keyframe-nya ini menjadi 45 derajat, 45%. Lalu di detik keempat ini sudah menjadi
100%. Oke, kita lihat hasilnya teman-teman ya. Oke, udah beres seperti ini, teman-teman kita gunakan. Yang sebelah sini kita gunakan resist. Kita gunakan grab tool-nya. Yang sebelah sini, saya ingin munculnya ini lebih cepat ya. Sehingga kayak gitu ya. Kita lihat hasil teman-teman ya. Oke, sehingga kita lihat, oh ini bergeser ya teman-teman ya. Oke, kalau bergeser kita ulangi ya. Kita gunakan sebelah sini, kita gunakan asisten, is. Kita lihat sebelah sini. Oh, sudah bergeser. Digeserkan sebelah sini. Sebelah sini kita geserkan saja. Oke, sudah mentok. Yang ini juga kita gunakan is kembali. Sehingga kita lihat bagian sininya, grafonya seperti ini. Oke, ini tidak dirubah juga, tidak apa-apa ya teman-teman ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat di sini, di sini. Oke, cakep ya teman-teman ya. Kita lihat di komposisi satu, set muncul. Oke, nih di sini saya agak sudah perubahan. Di sini kita di logo ini kita tambahkan, kita lihat efeknya. Ada namanya efeknya itu leg sweep-nya nih. Leg sweep-nya ini kita awalnya ini dari sini ke detik. Oke, nah dari sini tuh saya pengen agak jauh nih teman-teman. Sebenarnya saya di sini, awalnya di sini. Ini kan jadi lebih cepat nih. Oke, saya buat di sebelah sini. Teratur-atur. Oke, kita lihat sebelumnya ya. Saya rubah nih di menit keduanya. Oke, cakep ya teman-teman ya. Logo SMK 3, cakep ya. Atau teman-teman saya tengah-tengah ini, teman-teman ingin merubah backgroundnya, teman-teman composition setting saja, composition setting saja. Contoh saya ingin rubah backgroundnya menjadi warna merah, terus saja sebelah sini. Oke. Atau teman-teman ingin menjadi warna hitam, bisa. Tergantung teman-teman mau berubah menjadi warna apa. Contoh saya pengen berubah menjadi warna kayak ini. Oke. Kita lihat hasilnya. Oke, gitu teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya. Tergantung teman-teman pengen merubah menjadi warna. Ya, saya rubah lagi komposisinya, komposisi settingnya. Saya rubah menjadi warnanya agak ke, oke, gelap, oke, oke. Sehingga saya seperti ini teman-teman. Oke, terakhir kita gunakan render file, namanya file export, render queue. Lalu kita kasih nama di sini, di 3D-nya itu misalnya itu 3D logo SMK N3. File as to API-nya, save as-nya to API. Terakhir kita klik render. Oke teman-teman sudah jadi. Kita lihat hasilnya di mana. Dan inilah hasilnya teman-teman.
Dan opening ini, eee, pembuatan kayak gini, ini bagusnya untuk opening ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.